menandatangani perjanjian dengan Westerling itu dengan mata tertutup dan dengan todongan pistol. Halo, balik lagi bareng saya Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah di obrolan bincang santai tentang sejarah. Nah, kali ini seri podcast kali ini saya akan ngebahas tentang sosok Sultan Hamid II. Mungkin para sobat podcast Tanya Sejarah ada yang masih belum paham atau belum tahu, mungkin baru mengenal juga nama sosok Sultan Hamid II. Nah, siapa sih beliau ini? Ini yang akan kita obrolin di podcast seri podcast kali ini. Sosok Sultan Hamid II ini, beliau adalah sosok penting di balik lahirnya lambang Garuda Pancasila. Nah, kenapa beliau sangat penting? Karena beliaulah yang merancang lambang Garuda yang sekarang fisiknya kita bisa lihat sekarang itu. Jadi pada tahun 1950 beliau ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang Garuda Pancasila itu. Tapi sebelum itu sosok Sultan Hamid II ini pada tahun 1949, nah ya tepatnya 1949, beliau pernah juga menjabat sebagai Menteri Sonderportofolio Republik Indonesia Serikat waktu itu. Nah, itu sedikit informasi soal sosok Sultan Hamid II. Hari ini saya sudah kedatangan tamu. Nah, memang temanya kita akan mengupas atau mengulik sisi lain dari sosok Sultan Hamid II. Nah, kebetulan hari ini saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu kerabat dari Sultan Hamid II. Beliau adalah Bung Zulfahri. Halo, Pak. Saya panggil Mas Fahri. Mas Fahri ya, oke. Halo Mas Fahri, apa kabar Mas Fahri? Baik, alhamdulillah sehat. Kita tes dulu ya, PSBB. Gimana ini kabarnya selama PSBB ini? Iya, alhamdulillah banyak kegiatan yang positif, banyak membantu tenaga medis, banyak melakukan kegiatan sosial. Ya, alhamdulillah bisa bertemu dengan Mas Ramadan MK ini. Terima kasih. Nah, ini kan kita mau ngebahas soal Sultan Hamid II. Jadi para sobat podcast Tanya Sejarah kan belum banyak yang tahu sisi lain lah, kisah-kisah dari sosok Sultan Hamid II yang kebetulan belakangan ini juga lagi ramai juga tentang sosok Sultan Hamid II begitu. Nah, saya ingin mengorek sisi kehidupan dari sosok Sultan Hamid yang mungkin tidak terekspos oleh sejarah. Nah, mungkin Mas Fahri bisa nyeritain lah, berbagi cerita tentang seperti apa sih sosok Sultan Hamid. Jadi begini, Mas Ramadan. Iya. Saya tidak mengenal langsung beliau. Tapi kebetulan ibu saya pernah mengenal sosok beliau yang sepengetahuan saya dan cerita ibu saya meninggal pada tahun 1974. Ibu saya itu lahir 1955. Kebetulan ibu saya itu waktu sekolah SMP. Iya. Itu beliau siapa namanya? Ibu saya itu Aniswasti Kautari. Oke. Nah, beliau itu suka bermain atau sering ke rumah Opa Sultan Hamid. Oh, manggilnya Opa ya? Ya, ibu saya manggilnya Opa. Sultan Hamid itu di Jalan Panglima Polim. Nah, ibu saya suka main di situ, suka dipanggil, bahasanya kalau orang bilang itu kalau dia itu sangat sayang sama ibu saya itu. Apa panggilan sayangnya untuk ibu sampai? Panggilan itu Skat Ani gitu. Apa sih Skat artinya? Skat tuh mungkin sayang. Panggilan sayang gitu ya. Nah, setelah itu ibu saya ada satu peristiwa yang ibu saya sangat ingat gitu. Satu, di beliau pernah waktu dalam pelajaran sekolah sejarah itu dibilang bahwa Sultan Hamid itu bersekutu dengan Westerling untuk memberontak dengan nama APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Iya. Nah, tapi ibu saya itu sambil berjalan dari sekolah ya, kalau nggak salah ibu saya itu sekolah di Yasporbi. Masih dulu kan jalan kaki dari Yasporbi ke Panglima Polim ya dianggap deket lah. Iya. Gitu kan. Dia nangis sampai ke tempat Opa, dia bilang, "Opa dibilang pengkhianat bangsa."
Nah opa bilang, sini saya jelaskan Anis, kata nih, saya itu bukan berkhianat, saya itu menandatangani perjanjian dengan Westerling itu dengan mata tertutup dan dengan todongan pistol. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nah satu lagi, itu usia berapa ibu waktu itu? SMP ya? SMP ya, ibu saya lahir tahun 55 ke 70 ya, sekitar tahun 70-an. Itu berarti kan ibu saya berusia 15 tahun. Tidak dibully sih sebenarnya, kok opa tuh dianggap berkhianat gitu. Setahu ibu saya, opa tuh sangat cinta NKRI Republik Indonesia gitu. Karena opa itu dulu kenapa dia mencintai Republik Indonesia, pasti tahu peristiwa Mandor di Kalimantan Barat itu, kalau nggak salah seluruh keluarga opa itu dibunuh, dipenggal dengan samurai. Karena opa itu selamat karena opa itu lagi pendidikan militer di Breda, militer Belanda di Breda gitu. Nah terus opa juga, setahu ibu saya, opa tuh sangat bersahabat banyak orang-orang Breda yang sering main ke rumah opa. Tahun 70 itu banyak orang-orang Belanda ke situ, dikenalkan lah. Opa sangat pintar bahasa Belandanya, dia juga bisa bahasa Arab gitu. Jadi fasih sekali, namanya berbahasa 3 bahasa lah, Indonesia, Belanda sama Arab. Opa itu seingat saya, cuman opa itu punya, seingat saya dan cerita ibu saya, opa itu punya anjing besar. Nah, itu opa tuh kalau ibu saya datang, itu ibu saya kan takut anjing. Jadi suka dikurungin. Nah, suka dikurungin atau sama, nah, opa punya sekretaris namanya Omex. Omex Yusuf. Itu yang suka ngasih makan ibu saya kalau datang gitu ya. Pokoknya yang merhatiin ibu saya itu Omex gitu. Jadi ketika ibu lagi main ke Panglima Polim, jalan Panglima Polim, jalan Panglima Polim, mesti yang Omex ini yang terus yang mengamankan si anjing. Yang mengamankan anjing itu. Itu loh, opa bilang suruh tinggal dengan opa, cuman ibu saya kan nggak mau karena menurut opa itu ibu saya itu sangat mirip sama ibu saya, nenek saya. Jadi ya itu sepenggal kisah ibu saya yang saya tahu dan bercerita kepada saya. Nah kebetulan sangat disayangkan, saya lihat berita Omex itu meninggal di 2019. Nah jadi ibu saya itu sangat pengen ketemu Omex Yusuf karena sering banget ke Panglima Polim. Omex yang suka ngopenin lah kalau bang bilang Jawa ya, suka ngasih makan, suka ngasih uang saku juga gitu. Ya itu. Jadi Omex ini statusnya apa beliau ini? Dia itu kalau nggak salah sekretaris pribadi. Oh, sekretarnya Pak. Iya. Ya. Nah kebetulan lagi opa itu orangnya taat ibadah, walaupun dia punya anjing apa dia taat ibadah. Ya mungkin Hanafi kan. Iya, satu. Terus Hanafi, dia suka bercerita tentang kapak Belanda itu seperti apa. Itu pada ibu ya? Ya, apa itu Jepang, dan dia jujur saja sangat dendam dengan Jepang karena keluarga beliau dibunuh seluruhnya kesultanan oleh Jepang pada peristiwa Mandor. Atau kalau nggak salah itu 1944 atau 43, lupa saya, sekitar segitu. Tapi Mas Fahri sendiri nggak pernah ya bertatap muka langsung dengan Sultan Ahmed. Paling yang tahu benar-benar interaksi langsung dengan ibu ya. Iya. Kalau Mas Fahri sendiri nggak? Belum pernah karena kan saya juga lahirnya setelah opa meninggal kan gitu. Cuman di antara anak ibu saya, saudara ibu saya itu yang paling disayang, yang ngerti kisahnya Opa Hamid ini ya ibu saya gitu. Karena menurut opa, ibu saya adalah orang yang paling mirip dengan nenek saya gitu kan. Karena sayang gitu opa kan. Nah sepenggal kisah ada mungkin, dan ini cerita ibu saya, dan sudah ibu saya pernah ke istana
Kesultanan Pontianak untuk mencari tahu apakah nenek saya pernah tinggal di sana. Nah, nenek saya itu namanya Dewi Sarifah Dewi Fatimah gitu. Dan kita sudah ngecek ke ibu saya, sudah ke Istana Kalimantan Barat. Nah, memang ada kamar ibu saya di situ. Ibu saya pernah tinggal di Kesultanan itu. Nenek lah ya. Ya, nenek saya pernah tinggal di Kesultanan itu. Ya, itulah kenapa kita berkerabat dengan Sultan Hamid II. Oke. Nah, tadi sempat disinggung Mas Fahri soal ketika ibu Anda pas sekolah dia dengar ada pelajaran bahwa disebut bahwa Opa Sultan Hamid II pengkhianat, kemudian mengadu. Nah, jawaban dari Sultan Hamid sendiri gimana waktu itu? Nah, itu jawabannya adalah Opa waktu itu bertemu dengan Westerling seperti dijebak gitu. Opa dalam keadaan mata tertutup dan Opa menandatangani suatu surat dalam tekanan bahwa tekanan di dalam menandatangani itu Opa tidak melihat karena ditutup mata Opa, dan Opa ditodong pistol dalam keadaan tertekan gitu loh. Jadi Opa tidak mengerti apa isi yang Opa tanda tangani itu loh. Ya exactly, mungkin itu hanya satu keterangan satu pihak, mungkin tidak bisa kita membenarkan 100%, tapi ini cerita dari kehidupan seorang Sultan Hamid II yang bercerita kepada kerabat cucunya, ya seperti itu gitu. Ya, jadi kalau itu tanggapan langsung lah dari Sultan Hamid, dia menjelaskan kepada ibu Anda soal tuduhan mengkhianat, tapi nyambung juga sih Mas Fahri. Jadi saya juga membaca di satu tesis miliknya si Ansori Dimyati, tesisnya di UI, itu juga menyimpulkan bahwa Sultan Hamid tidak terbukti melakukan pengkhianatan sih, karena memang pengadilan nggak bisa istilahnya tidak bisa membuktikan soal itu. Jadi ya ini bisa menjadi fakta sejarah baru juga begitu. Jadi soal tuduhan pengkhianatan tadi seperti yang dijelaskan bahwa ternyata memang dia Sultan Hamid II memang dipaksa waktu pas soal kasus pengkhianatan itu ya, sama Westerling kan. Sama Westerling dia mendapat jebakan kalau kayak gitu pasti Mas. Ya, kita kira-kira seperti itulah. Opa itu satu kalau makan, kata ibu saya itu suka harus ditemenin. Oke. Dia kalau tanya sama Omex itu, kata Ani kesini nggak? Nah, kalau Omex bilang, oh dia katanya hari ini mau kesini, gitu. Pasti Opa nunggu. Gitu. Dia nggak mau makan sebelum ibu saya itu datang. Jadi waktu kecil itu ibu Anda itu tinggalnya di mana? Ibu saya itu tinggalnya di Pancoran. Oh, di Pancoran, berarti ya, dengan kakek saya. Dari Pancoran kemudian ke Panglima Polim itu berapa menit ya? Wah, saya dulu nggak ngerti ya. Itu mungkin masih apa jalan kaki, apa naik becak, apa gimana. Tapi sering ya ibu. Iya, intensitasnya dibilang sering gitu. Misalnya entah itu sebulan 2 kali, entah itu sebulan 3 kali gitu. Okay. Itu. Nah, itu yang membuat ibu saya juga sering dikenalkan dengan banyak teman Opa yang dari Breda. Belanda itu suka datang ke rumah Opa. Dan Opa juga masih dalam pengawasan Orde Baru. Opa ditekan, diawasi gerak-geriknya, gerak-gerik politiknya, gerak-gerik apapun ya, tapi Orde Baru tidak memenjarakan Opa. Ya Opa memang sudah tidak mau berpolitik gitu. Opa hanya pengen di akhir tuanya cuman melihat kawan-kawan dan saudaranya itu senang aja gitu. Jadi bahasannya juga kata ibu saya, kalau teman Opa datang itu cuman ketawa-ketawa, obrolan bincang santai, tidak ada namanya membahas politik lagi ya. Karena Opa kan sudah pernah dipenjara waktu itu kan, jadi mereka udahlah. Kata Opa, saya sudah tidak mau, tapi saya cinta Republik ini. Gitu. Dan Opa suka membaca.
bukunya banyak sekali. Banyak sekali ya. Itu kata ibu saya ya. Ah, Yang ketemu langsung itu ibu saya. Ibu saya namanya Aniswastika Utari. Sayangnya saya gagal menemukan ibu saya sama Omex. Nah, seandainya itu bisa ketemu, clear lah. Itu sebenarnya ibu saya gimana, ke Opa apa gimana gitu. Karena Omex ini yang sering banget ngopenin ibu saya kalau ke rumah Opa gitu. Nah, itu komentar ibu gimana, Mas Fahri, ketika mendapat kabar Sultan Hamid, Opa Sultan Hamid meninggal dunia waktu itu? Ya, ibu sangat terpukul ya, sedih gitu loh kan. Yang paling sering main gitu, curhat gitu kan. Karena kan Opa udah lumayan tua ya. Iya. Ya udah 60 berapa gitu, supa saya. Ibu saya cerita ya ditemenin seorang perempuan remaja yang menurut Opa ya disayang, ya itu gitu. Ya, tapi beliau insya Allah husnul khotimah meninggalnya. Amin. Ketika kan posisi sujud beliau. Iya. Maghrib waktu malam, siang atau apa ya? Sholat maghrib katanya. Iya, kata Omex katanya pas sholat maghrib. Gitu. Ya, semoga beliau Sultan Hamid husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja untuk obrolan tanya sejarah kali ini. Obrolan ringan kita dengan Mas Fahri. Terima kasih waktunya Mas Fahri. Oke, terima kasih Mas Ramadan MK. Jadi karena saya udah kenal lama nih sama Mas Ramadan. Jadi alhamdulillah saya beruntung beliau bisa meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai, sekalipun ya ini saja sih yang bisa kita bagi, kita informasikan ke pendengar atau pemirsa dari podcast Tanya Sejarah. Semoga bisa menambah satu khasanah wawasan baru lah. Ada closing statement atau gimana? Closing statement saya sebelum ini saya mungkin Mas Ramadan ngulik ini mungkin karena ada kontroversi tentang Opa Sultan Hamid itu dijadikan pahlawan nasional. Iya, betul. Gimana? Pesan saya sih cuman Opa itu sangat cinta NKRI. Semua itu keputusan yang membuat keputusan presiden tentang siapa yang menjadi pahlawan nasional itu ada presiden. Tapi saya memberi garis tengah saja, memberi garis bawah bahwa Opa itu bukan pengkhianat bangsa. Karena saya dapat cerita itu dari ibu saya yang terucap dari Opa saya, gitu. Bahwa dia menandatangani suatu perjanjian dengan Westerling itu dalam keadaan mata tertutup dan dalam todongan senjata pistol. Gitu. Jadi itu aja. Semoga kalau memang Pak Presiden Joko Widodo berkehendak menjadikan Opa saya sebagai pahlawan nasional, monggo dipertimbangkan. Gitu. Saya sebagai kerabatnya sangat berterima kasih kalau sampai Opa Sultan Hamid II diberikan gelar pahlawan nasional. Ya, semoga Bapak Presiden Joko Widodo mendengar podcast ini dan melihat podcast ini kan itu. Okay. Terima kasih Mas Fahri. Oh, iya. Kita tos dulu, oke. Bye-bye dulu dengan sampai jumpa di podcast Ramadan MK selanjutnya. Oke, see you, bye-bye.